adalah membantu dalam hal teknis sekolah di daerah sekitarnya. Jadi di sini yang paling penting itu adalah membantu hal teknis ya. Karena apa? Asesmen nasional tahun 2021 sangat berbeda dengan UNBK dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Jadi makanya karena berbeda ini maka pastinya hal-hal teknis ini berubah. Pola pikirnya berubah. Yang tadinya semi online kita ubah menjadi online. Yang kedua adalah khusus untuk jenjang SMP dan khusus jenjang SD. Kalau jenjang SMP kita tahu UNBK tahun 2019 itu kalau kami hitung dari statistik yang kami dapatkan itu baru sekitar 70% sekolah. Nah baru tahun 2020 yang pelaksanaannya ditiadakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu kalau kami hitung kalau itu jadi itu kurang lebih sekitar maksimal 90%, 80 sampai 90%. Namun karena tidak jadi maka statistik yang kita pakai adalah tahun 2019 yaitu sekitar 70%. Nah masih ada 30% sekolah-sekolah yang memang belum pernah mengikuti UNBK. Nah tugas Bapak Ibu sebagai tim teknis yaitu membantu sekolah-sekolah khususnya sekolah SMP, jenjang SMP dan sekaligus jenjang SD yang sama sekali jenjang SD ini tidak pernah melaksanakan tes secara computerized. Itu ya, tes terpusat dan komputerisasi. Jadi makanya penting di sini bahwa Bapak Ibu walaupun jenjangnya misalnya katakanlah dari SMP maupun dari SMA, SMK, walaupun dari madrasah, MA maupun dari MTS, diharapkan itu membantu teman-teman yang lain yang sama sekali sekolah itu belum pernah sama sekali mengikuti UNBK. Yang berikutnya adalah penting di sini adalah memberikan bimbingan serta pelatihan teknis untuk sekolah di daerah sekitarnya. Pastinya Bapak Ibu semua yang menjadi tim teknis di sini ya diminta dengan mungkin tanpa pamrih atau mungkin ada imbalan, saya tidak tahu, mungkin dari daerah sekitar, dari daerah masing-masing itu diminta untuk melatih gitu ya atau membimbing secara teknis sekolah di sekitarnya. Ini penting Bapak Ibu. Karena salah satu cara untuk bisa memberikan informasi kepada sekolah-sekolah sekitarnya adalah dengan cara ini, melakukan pelatihan. Kami yakin Bapak Ibu mampu ya, karena sudah TOT hari ini. Makanya kesempatan Bapak Ibu baik, kesempatan hari ini adalah kesempatan yang baik. Bapak Ibu harus fokus. Apa yang kami sampaikan ini, tolong dipahami betul apa yang sudah kita sampaikan hari ini itu, ini nanti akan harus dibawa kepada sekolah-sekolah di sekitarnya. Karena ini bagian dari pelatihan teknis atau TOT teknis. Kami melihat kemarin pengalaman di Region 1, Region 2 itu sudah alhamdulillah sudah baik gitu ya. Walaupun ada sedikit ya yang kami lihat itu, kami rasa itu karena jaringan mungkin ya. Jadi sering keluar masuk lagi, sering keluar masuk. Saya yakin itu karena jaringan, bukan karena orangnya tidak mau tidak fokus gitu ya. Tidak fokus. Jadi sebenarnya dia mau fokus, cuman karena mungkin jaringan sehingga harus sering keluar dari meeting, sehingga itu yang menyebabkan mungkin tidak fokus. Karena kita sadar bahwa tidak semua jaringan di seluruh Indonesia itu bagus sehingga menyebabkan jaringannya tidak baik. Berikutnya yang penting tujuan terakhir adalah dapat saling membantu, berkolaborasi serta bekerja sama antara tim teknis ya, tanpa melihat jenjang di daerah sekitar, tanpa melihat jenjang, tanpa melihat dari kementerian mana, dari dinas mana. Mungkin ada saya dari kantor Kemenak, saya dari dinas pendidikan. Tolong kita sekarang ini tolong untuk asesmen nasional kita hajatan bersama. Jadi tidak lagi melihat dari sisi itunya, tidak melihat lagi dari sisi saya membawa bendera dinas, kamu membawa bendera kantor Kemenak gitu ya. Kita sama-sama saling bahu membahu, bekerja sama, berkolaborasi. Dan juga termasuk jenjang gitu ya. Mungkin kalau jenjangnya ini terlalu jauh, mungkin antara SD ke SMA, SMK mungkin terlalu jauh. Oke lah saling membantunya antara SMP ke SD, SMA ke SMP. Tapi lebih baik kalau memang bisa membantu, saling membantu dari yang SMK, SMA membantu SD ataupun SMP, termasuk madrasah ya, membantu madrasah atau madrasah membantu SMA, SMK atau membantu sekolah SMP, SD, itu jauh lebih baik. Jadi ini penting ya Bapak Ibu sekalian untuk diperhatikan bahwa harus saling membantu, berkolaborasi dan bekerja sama antara tim teknis tanpa melihat jenjang di daerah sekitar.
Baik, ini penting. Ini baru kita masuk ke dalam teknis ya. Ke dalam teknis sebelum tadi kan di awal itu Mas Pijar menyampaikan bahwa penjelasan pagi ini tentang MSCT ya. MSCT, tapi sebelum lari ke MSCT, saya coba menjelaskan sedikit apa sih yang kita sudah kembangkan untuk asesmen nasional. Ya, jadi yang di sini moda pelaksana dari aplikasi CBT, ya, kita kembangkan itu ada 3 moda. Kita mengembangkan ini sebenarnya dari jauh-jauh hari, dari tahun 2011. Kita catatnya tahun 2011, kita sudah mengembangkan 3 moda di sini, yaitu moda online, moda semi online, dan moda offline. Namun memang yang baru dipakai untuk UNBK, ya, untuk UNBK dari tahun 2015 hingga tahun 2019, yaitu baru 2 moda yang kita pakai, yaitu semi online dan offline. Ya, kita tahu kalau semi online offline itu Bapak Ibu pastinya sudah tidak asing ya. Kalau nyebut semi online itu tidak asing. Tapi kan di sini juga ada unsur SD ya, sekolah dasar, sehingga perlu saya jelaskan lagi. Jadi kalau semi online dan offline, ya, terminal ujian dilayani oleh server lokal. Jadi peserta atau siswa itu tidak terhubung ke server pusat. Yang terhubung server pusat siapa? Yaitu server lokal. Seperti itu ya. Jadi ini ya, terminal ujiannya dilayani oleh server lokal. Jadi setiap sekolah wajib, mandatori sifatnya, itu wajib menyiapkan server sekolah. Ya, makanya yang ramai kalau semi online itu adalah spesifikasi dari server sekolah. Ini penting, spesifikasi dari server sekolah. Jadi ini yang harus disiapkan oleh sekolah. Soal dan hasil ujian dikirim melalui jaringan internet antara server lokal dan server pusat. Yang dikirim, apa yang terhubung ke server pusat hanya server lokal. Dan apa yang saling berkomunikasi, yang pertama adalah soal dan hasil ujian. Soal itu sinkronisasi ya, makanya di awal H-3 itu biasanya kita sinkronisasi. Dan hasilnya setelah selesai ujian itu adalah dikirim dengan menggunakan upload hasil ya. Nah ini baru menggunakan internet. Dari server lokal ke server pusat. Dan pada hari H, sekolah-sekolah butuh yang namanya token. Nah, ini token ini penting untuk bisa peserta melihat soal. Jadi itu yang terhubung internet adalah itu. Ini adalah semi online. Semi online adalah butuh server lokal dan sekaligus juga internet, tapi hanya ketika sinkronisasi, ketika upload hasil, dan ketika token. Itu kalau yang semi online. Kalau offline ya, offline sebenarnya sama, cuma kan patching dan patching. Itu untuk apa? Untuk mengamankan di sisi kami soal-soal agar supaya ketika itu orang itu bisa mengutak-ngatik PHD kita, maka kita cepat langsung mengantisipasi dengan patching tersebut. Jadi makanya kalau semi online kan sering kita lihatnya ada patching seperti itu. Karena itu biasanya ada laporan. Kalau tidak ada laporan ya kita tidak tahu. Tapi alhamdulillah atas bantuan dari teman-teman prokter juga, di sini prokter juga ada yang sangat membantu kita. Prokter daerah itu ada yang membantu kita, yang selalu melaporkan kalau ada potensi kecurangan. Artinya dalam hal ini PHD ada yang mencoba untuk membuka. Gitu ya. Tapi alhamdulillah yang kita rasakan setelah tahun 2018 kita menemukan konsep BitLocker. Awal pertama kali BitLocker, tapi memang itu dipatahkan juga di tahun 2018. BitLocker itu sudah kita buat, namun 2018 itu kan BitLockernya masih kita berikan password. Ternyata luar biasa ada kelemahannya. Kita memberikan password, ternyata orang bisa bermain lagi. Ada yang orang bisa mencoba masuk lagi dengan cara-cara yang kita juga tidak kira. Oh, ternyata caranya seperti itu. Bisa masuknya dengan cara seperti itu. Akhirnya mulai tahun 2019 Exambro admin itu sudah dilengkapi bisa memasukkan password BitLocker secara otomatis mulai tahun 2019. Alhamdulillah 2019 itu tidak sampai tahun 2020, awal 2020 tidak ada laporan sama sekali bahwa PHD bisa dimasukkan oleh kreativitas dari teman-teman proktor. Itu ya. Jadi itu perjuangannya itu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 baru kita menemukan firmnya bahwa PHD itu kami akui tidak bisa masuk, tidak bisa ditembus oleh kreativitas dari teman-teman gitu ya. Karena apa? Ya tadi itu alhamdulillah kita pakai BitLocker dan BitLockernya sudah bisa automatically passwordnya itu masuk gitu ya, generate sendiri. Nah berikutnya adalah kelemahannya memperhatikan spesifikasi server dan komputer. Yang paling penting adalah spesifikasi server. Banyak di daerah-daerah itu servernya itu di bawah standar, banyak sekali di bawah standar. Jadi ini yang menjadi masalah.
Selain itu juga menggunakan tidak di bawah standar, salah satunya adalah menggunakan WiFi. Jadi hal-hal ini yang menyebabkan kami harus berpikir keras bagaimana menciptakan lingkungan sistem itu lebih bisa powerful secara security, secara keamanan, tapi nyaman juga dirasakan di sekolah-sekolah. Nah ini kita memang luar biasa, kita berjuangnya dari tahun 2015 hingga tahun 2018 gitu ya, kita rasakan seperti itu. Baru 3 tahun baru kita merasakan menemukan firmnya bahwa oh aplikasinya seperti itu. Tapi ternyata di tahun 2020 baru kita mau merasakan kembali